Di sini saya punya program yang menginput 5 angka dan outputnya itu jumlah dari 5 angka tersebut. Ya, ini saya coba run dulu. Ini angka 1 itu ada 2, terus angka 2 ada 4, misalnya 6, 8, 10. Ya, jumlahnya 30 ya. Nah, kalian bisa coba hitung sendiri apakah sesuai jumlahnya ya. Di sini saya ingin lebih deskripsikan tentang bagaimana cara menggunakan function gitu. Di sini misalnya saya tidak suka nih kalau blok kode ini berada pada main gitu ya. Misalnya karena alasan kurang rapi atau kodenya kelihatan panjang di main gitu ya. Biar lebih rapi kodenya mungkin saya bisa pindah nih sebagian ke dalam sebuah function gitu ya. Biar lebih estetik gitu. Nah, bisa saja nih saya passing semua aja ke dalam function. Ya. Ini saya punya function sum gitu. Terus di sini saya tinggal panggil saja nama functionnya. Function sum. Tesnya sama saja. Ya, saya input 2, 4, 6, 8, 10, hasilnya 30, sama aja ya, ada yang berbeda. Nah, ini uniknya di sini, ketika kalian membuat function ada 3 hal yang harus kalian perhatikan nih. Pertama, tipe data return. Tipe data return tuh ini ya, terus nama function tuh ini namanya ya, yang nanti akan dipanggil harus sama ya namanya, jangan kebalik atau jangan error. Misalnya sini kalian tipe nih function sum s nya kecil nih, nggak bisa ini ya, beda. Saya coba run, error ya. Ya, harus sama persis. Oke, yang terakhir itu parameter-parameter itu dalam scope ini gitu. Ya. Oke, sekarang uniknya karena dia ini tidak mereturn apa-apa ya. Maksudnya return itu apa? Nanti saya jelaskan. Jadi tidak ada kayak ini di main kan ada return nih. Di sini dia tidak ada return apa-apa. Best practice-nya ini kita ganti void. Bisa itu. Kalau tidak mereturn apa-apa dan dia akan sama saja. Ya. 1 2 3 4 5 sama aja. Nah, sekarang misalnya oke, kita buat void dulu. Ini misalnya saya mau pindah nih printf-nya nih ke dalam main function. Jadi yang ingin saya lakukan tuh saya ingin mencari jumlah dari 5 angka yang saya input, tapi printnya di dalam main, bukan dalam function. Ya. Fungsinya hanya untuk menghitung aja, menjumlah aja. Mainnya buat ngeprint. Gitu. Ini error. Kenapa error? Karena sumnya tidak ada di main variabel sum. Ya. Jadi kalau di sini kan sebelumnya kan printf-nya ada di dalam function ya. Nah, dia tidak masalah karena untuk mendapatkan variabel sum, dia bisa cari di sini nih, dalam scope function dia ada variabel sum-nya. Ya. Tapi dalam main kan nggak ada apa itu variabel sum-nya kan di dalam main kan nggak ada nih, nggak terdefinisi ya, dia undefined. Jadi yang dilakukan apa? Kita harus mempassing nilai ini ke dalam main. Caranya gimana? Pakai return value. Return. Kita return sum ini. Jadi setelah sumnya didapatkan, nanti kita passing. Dan ini kita bisa langsung masukin ke sini nih. Kita tidak harus pakai variabel lagi, kita bisa langsung pasang ke sini function sum gini. Bisa kita passing gitu. Tapi kenapa ini masih merah? Coba lihat. Ini complete type is not allowed. Nah, di sini sum, kalau kita cek di sini kan sum ini variabelnya integer ya, tipe datanya ya. Otomatis tipenya juga harus integer. Ini adalah tipe data return ya di sini ya. Di sini kan kita return sum nih. Sum ini adalah sebuah integer. Ya, jadi kita harus mendefinisikan di sini juga bahwa yang kita ingin return itu adalah value integer gitu ya. Misal kalau beda kasus, kalau misalnya di sini float misalnya 6 gitu ya. Ya, kita punya variabel 6 gitu, tipe datanya float. Kita ingin return nilai dari 6 itu. Berarti di sini juga ngikutin apa? 6 ini. 6 tipe datanya float, berarti kita ikutin float ini. Ya. Oke, tapi pada kasus ini kita ingin return sum, bukan 6. Kita ingin return sum. Sum itu tipe data integer. Berarti kita ikutin aja nih. Dia integer, jadi tipe data return integer. Ya. Ya. Oke, sekarang yang terakhir yang sebelum saya singgung parameter. Oke, kita coba dulu. Ini returnnya berhasil apa enggak ya? Coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil ya. Jadi returnnya berhasil. Return tadi itu untuk mengirim nilai dari function ke main. Ya. Return dari function ke main. Function
ke main. Kalau parameter dia kebalik, dia mempassing dari main ke function. Maksudnya apa? Tadi kan dia ngirim nilai nih dari function ke main. Sekarang kalau kita mau ngirim nilai dari main ke function, kita pakainya parameter. Ya, misalnya sekarang nih, saya mau input angkanya dinamis, nggak selalu 5. Misalnya saya mau input angka 3 atau 10, bebas tergantung saya ya. Di sini misalnya saya kasih variabel jumlah angka, ya. Di sini ada nih jumlah angka. Nah, nanti di sini saya akan minta di main untuk input dari usernya, ya. Masukkan jumlah angka yang diinginkan. Dan ini saya buat variabelnya dulu, ya. Scanf, terus saya scan nih, karena dia integer jumlah angka dipakai %d. Jangan lupa pakai tanda ampersand ya, tanda dan. Nah, jumlah angkanya udah saya scan, sekarang saya ingin passing ke dalam function nih. Ya tadi karena di sini kan dipakai nih buat for loop-nya nih. Nah, buat passing, tadi saya sempat nulis nih di sini nih, ini namanya parameter nih. Ya. Ini buat menerima nilai dari main. Ya. Ini saya passing nih dari sini. Nah, intinya jumlah angka ini saya scan, ini pertama saya scan, terus saya ingin passing dari function ke dari main ke function, ya itu passing nih, dimasukkan ke sini, nah kan sama nih ya dalam kurung terus nama variabelnya ya sama ya. Terus nanti setelah dia passing, dia function ini punya nilai dari jumlah angka terus dipakai di for loop-nya ya. Sekarang biar jelas kita coba aja langsung buat ngerun. Misalnya saya ingin looping sebanyak 3 kali ya. Ini 1, 2, 3. Jadi sekarang saya bisa input angka sebanyak 3 kali dan menjumlahkannya. Misalnya sekarang saya mau input sebanyak 5 kali seperti awal, ya udah bisa juga. Gitu. Atau enggak saya nggak mau input sama sekali, ya udah juga bisa juga 5 angka. Oke, mungkin karena ini bisa juga kita atur nih %d. Karena tadi kan jumlahnya bisa 0, bisa 3, bisa 5 ya. Ini output yang bawah ini masih jumlah 5 angka terus nih. Kita bisa ubah biar dia ngikutin nilai dari jumlah angka. Ya kayak ini ya. Jadi sekarang kita coba kan. Ya misalnya sekarang 3, 1, 2, 3. Sekarang jadi jumlah 3 angka. Oke, ini fotonya nanti akan saya bagi, kalian bisa pelajari sendiri. Itu intinya function itu. Oke.